Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning students, this is the first meeting you meet me, Bu Novi. Today we are going to discuss about beberapa materi pembahasan tentang perkembangan peserta didik usia prasekolah atau usia taman kanak-kanak. Ini adalah beberapa materi yang akan kita bahas hari ini, mulai dari latar belakang adanya prasekolah sampai dengan model pembelajaran bahasa Inggris di lembaga prasekolah. Jika nanti memang Anda mungkin sudah lihat di beberapa lembaga prasekolah sudah mulai mengajarkan bahasa Inggris walaupun hanya kosakata, vocabulary terkait mungkin seperti sederhana, seperti mungkin di kelas kata warna atau apa, nanti akan kita lihat satu persatu. Sekalian sebenarnya kita mulai dengan latar belakang RA. Sebentar, saya benerin mic saya dulu. Oke, latar belakang RA. Anda bisa lihat di slide saya bahwa Taman Kanak-kanak itu sejak tahun 1960 sudah mulai dipikirkan oleh Alvin Toffler terkait dengan adanya pergeseran paradigma. Ibu-ibu yang dulunya sebagai ibu rumah tangga sudah mulai banyak bergeser ke paradigma menjadi wanita karir. Mereka sudah mulai banyak keluar untuk bekerja di luar rumah. Jadi untuk memaksimalkan masa golden age anak usia 4-5 tahun ini, akhirnya dipikirkan sebuah lembaga yang bisa memaksimalkan masa golden age anak. Biar apa? Nanti biar generasi kedepannya itu negara itu punya generasi emas yang memang sudah dipersiapkan sejak mereka di usia dini. Ada beberapa fungsi TK yang mungkin Anda bisa lihat di slide itu, mulai dari mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, mengenalkan anak dengan dunia sekitar, menumbuhkan sikap dan perilaku yang baik, mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, mengembangkan keterampilan, kreativitas dan kemampuan yang dimiliki anak, serta menyiapkan anak dalam memasuki pendidikan dasar. Kalau Anda merujuk pada tujuan TK yang memang sudah dituliskan di Undang-Undang tahun 2003 nomor 20 terkait dengan tujuan TK, memang ada yang cukup relevan daripada latar belakang munculnya TK, yaitu mengembangkan komunikasi, bersosialisasi, serta menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan dasar. Anda bisa lihat itu di tujuan TK di slide berikutnya. Itu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Kemudian Anda bisa lihat di situ sudah saya tuliskan juga tujuannya. Yang pertama adalah ada beberapa nilai yang diangkat untuk tujuan TK yang dipakai dalam undang-undang di Indonesia sendiri. Jadi Anda bisa merujuk dari latar belakang TK itu yang bisa digunakan dalam tujuan RA yang memang ada di negara kita itu, yang dipakai menjadi untuk mengembangkan, salah satunya adalah mengembangkan komunikasi, sosialisasi, serta menyiapkan anak untuk memasuki pendidikan formal di usia sekolah dasar. Itu bisa Anda lihat dan dicek lagi di tujuan RA dan juga latar belakang RA. Kemudian kita masuk ke perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak-anak usia prasekolah di usia 4-5 tahun, saya melihat yang poin penting saja, mulai dari beranjak dari kondisi helplessness yang tidak berdaya, mereka sudah mulai masuk ke kondisi yang disebut kondisi independence, bebas tidak bergantung. Mereka sudah bisa pergi kemana-mana sendiri walaupun masih dalam pengawasan orang tua, tapi mereka sudah mulai bisa aktif untuk bebas bergerak ke sana ke sini tanpa ada dampingan secara fisik. Tapi memang masih ada kondisi di mana orang dewasa, orang tua atau kakak masih mendampingi ketika mereka melakukan aktivitas, apalagi kalau nanti aktivitasnya di luar rumah, jadi masih banyak itu yang didampingi. Bisa jadi mungkin nanti dari orang tua, bisa jadi kakak atau dari asisten rumah tangga yang memang mungkin dipakai. Kemudian mereka juga sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Mereka sudah mulai belajar dilatih untuk pre-writing, pre-reading, itu sudah mulai diajari, tapi masih pre. Nanti akan Anda lihat dalam perkembangan intelektual sebenarnya yang dipelajari di usia prasekolah apa saja yang terkait dengan perkembangan kognitif anak-anak usia prasekolah. Kemudian untuk perkembangan motorik halus dan motorik kasarnya juga sudah banyak berkembang. Mereka bisa melihat permainan baik itu yang nanti bisa melatih
psikomotorik halus maupun psikomotorik kasar dari anak-anak usia prasekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan intelektual. Yang penting dari perkembangan intelektual adalah anak-anak usia prasekolah sudah mulai masuk ke dalam tahapan praoperasional. Kalau kita merujuk pada teori yang kita pelajari kemarin, teori kognitif yang disampaikan oleh Jan Piaget, dia sudah mulai masuk ke usia praoperasional, di mana memang ada beberapa poin penting dalam usia prasekolah, yaitu mereka sudah mulai bisa berpikir secara centralized. Mereka berpikir secara centralized, jadi mereka masih melihat segala sesuatunya dari proporsi pribadi anak-anak usia prasekolah tersebut. Kemudian mereka juga mengembangkan beberapa emosi. Jadi emosinya mereka sudah juga terbentuk, mereka juga sudah mulai bisa merasakan rasa kehilangan, kemudian rasa sedih, rasa senang, mereka sudah bisa mengembangkan emosi. Reaksinya juga masih sangat kuat dan mudah berubah untuk anak-anak usia prasekolah sampai usia 5 tahun 6 tahun ini. Mereka kalau punya emosi ya kalau nangis ya nangis kenceng kayak gitu, masih terlihat. Kemudian kalau mereka habis nangis kemudian bisa saja senyum-senyum sendiri. Jadi masih reaksi emosinya itu masih cepat berubah. Nah, itu yang bisa Anda lihat dari perkembangan emosi anak-anak usia prasekolah. Kemudian mereka juga sudah mulai mengembangkan rasa simpati, kemudian rasa empati itu sudah mulai walaupun masih dalam bentuk-bentuk sederhana. Kemudian yang penting lagi dalam perkembangan bahasa anak usia prasekolah, mereka sudah mulai bisa mempunyai beberapa word power yang bisa mereka pahami. Itu ada beberapa fase yang dituliskan di dalam slide, mulai dari fase pertama sampai fase ketiga. Kemudian memang yang lebih penting dari fase tersebut juga kenapa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa bisa jadi faktor kognisi. Jadi anak-anak usia prasekolah itu sudah mulai mempunyai perkembangan bahasa yang baik. Itu juga tergantung pada kognisi. Semakin tinggi, semakin pintar anaknya, biasanya semakin banyak bicaranya. Kemudian pola komunikasi dalam keluarga, jumlah anak atau jumlah keluarga banyak sedikitnya. Kemudian posisi urutan anak dalam keluarga, entah itu anak nomor 1 itu nanti akan punya perbedaan dengan perkembangan bahasa anak di anak terakhir, mungkin anak terakhir, anak yang 4, kemudian anak yang pertama dengan anak yang keempat nanti juga akan berbeda secara perkembangan bahasanya. Kemudian kedewibahasaan, apakah dalam keluarga itu menggunakan lebih dari satu bahasa atau hanya menggunakan satu bahasa, itu nanti juga mempengaruhi perkembangan bahasa anak-anak di usia prasekolah. Kemudian perkembangan sosial dan perkembangan bermain. Perkembangan sosial dalam bermain, Anda bisa lihat di dalam slide itu ada 4 manfaat yang diperoleh anak dalam kegiatan bermain. Bisa untuk mengembangkan sosial, untuk mengembangkan rasa sportivitas, kemudian juga interaksi dengan teman sebaya itu bisa digunakan. Kemudian karena juga bisa untuk mengembangkan rasa kerjasama, kemudian rasa mengenali diri sendiri, dan juga untuk memberikan kesempatan pada anak-anak untuk membentuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian jenis-jenis permainan dan fungsinya ada beberapa. Ada permainan yang bisa membantu perkembangan motorik kasar. Ya, itu sudah saya tuliskan contohnya dengan cara melompat, melempar, menari, itu bisa digunakan untuk mengembangkan psikomotorik kasar. Kemudian juga yang membantu perkembangan psikomotorik halus yang terkait dengan koordinasi tangan, seperti main puzzle, kemudian konstruksi, kemudian membuat keterampilan dari lilin atau dari mungkin meronce, itu dari apa itu yang bisa digunakan untuk dironce, mungkin bisa dari bunga itu. Kemudian alat permainan yang membentuk perkembangan sosial dan emosional, bisa jadi itu mengikuti pola-pola permainan tradisional. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti minggu depan kita akan bicara, nanti kita akan koneksikan antara perkembangan peserta di usia prasekolah dengan usia sekolah dasar. Saya rasa untuk hari ini cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi untuk usia sekolah dasar minggu depan. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.